kayak orang linglung gila. Seperti Mereka sampai gila. Waktu datang ke dukun, waktu yang di suami kedua untuk menyakiti, itu hanya untuk menyakiti atau Mbak juga pasang sesuatu seperti susuk, jimat Iya. atau pelet? Iya. Apa? Saya pernah pasang susuk Di mana? di sekitar wajah, dagu, bibir. Saya minum saat itu juga. Ya memang niatnya karena saya dendam sama mereka gitu loh. Karena memang saya selalu disakitin sama laki-laki. Efeknya apa tuh setelah pasang susuk? Ya efeknya mereka tergila-gila sama saya. Oke. Itu sempat sampai menikahi saya waktu itu. Dan di antara mereka sudah punya keluarga sebelumnya? Ada yang sudah, Ada yang masih bujangan? ada yang masih single. Ada yang masih single. Oke, baik. Tujuan Mbak Suti datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak? Ya tujuannya saya ingin melihat dari masa lalu saya sebelumnya untuk membersihkan apa ya istilahnya ya yang sudah pernah saya pakai gitu loh Mas. Ya, pemicunya Mas Robi. apa? Kenapa ingin berubah dan pengen lepas? Ya dengan berjalannya waktu ya saya juga ingin bertobat ke jalan yang jauh lebih Ada baik. kejadian-kejadian yang aneh kah? Yang bikin akhirnya yakin untuk berubah? Sampai saat ini sih yang saya rasakan memang saya merasa kayak diteror, hidup saya nggak tenang. Terornya seperti apa? Bukan secara nyata ya, Tapi secara gaib. seperti apa ya? Ya saya selalu dikasih mimpi setiap malam itu nggak enak aja. Hantu? Kayak saya jatuh dari ketinggian, terus saya kayak diterkam sama binatang, saya ketemu dengan banyak ular, sama apa namanya biawak. Dan itu hampir setiap diterkam. malam? Hampir setiap malam sampai sekarang saya nggak tenang. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya dan terbebas dari semuanya demi mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tenang. Iya. Kami akan mengajak Mbak Suti untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Suti terlahir tanggal 7 Juli 1984. Dia memiliki sifat keras dan selalu ingin menundukkan orang lain. Sakit hatinya memicu menjadi beringas. Tidak peduli pada perasaan orang lain, banyak sekali amarah dan kesedihan yang disebabkan oleh Suti. Kini dia tengah menjalani karma atas perbuatannya. Saya melihat sosok perempuan berkebaya dengan rambut terurai panjang sampai ke lantai. Mengerikan sekali. Saya berharap bisa memecahkan teka-teki misteri untuk Suti pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Suti, tanggal 7 bulan 7 1984. Iya. Suti karena dendam, sakit hati kepada mantan suami, akhirnya memasang susuk dan waktu itu akhirnya menyakiti suami-suami lainnya. Sudah 4 kali menikah, Iya. mereka semua yang kedua stroke, yang ketiga dan keempat sampai gila gitu ya. Tapi belakangan justru hidupnya tidak tenang, sering dihantui dalam mimpi, sering mendapatkan mimpi-mimpi yang tidak enak seperti ada ular, jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk bisa terbebas dari semuanya dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tenang. Iya. Jadi sekarang single ya Mbak Suti ya? Single Nggak ada sampai saat suami? ini belum. Oke. Ada anak dari 4 pernikahan sebelumnya? Sampai saat ini saya belum punya anak. Itu saya pikir saya takutnya memang ada efek dari yang sebelum-sebelumnya apa yang saya lakuin. Gitu. Kenapa saya selalu bercerai dan memang saya sempat saat ini nggak bisa punya anak. Saya udah cek ke dokter pun bagus dalam keadaan, cuman nggak tahu nggak Tapi bisa. belum mendapatkan rezekinya ya? Iya. Oke. Saya mencoba mentransfer dan menggambarkan apa yang saya lihat di kepala saya di sini, Suti. Mbak Suti, jadi saya melihat sebentar, ini apa ya? Oke. Sampai sekarang belum punya anak.
Saya pengen nanya, ada satu perempuan, dia nyumpain kamu, ngomong gini, lihat aja lo mati lo, ntar gue syukurin mampus lo mati lo nggak bakal hidup selamanya. Seorang perempuan mengumpat seperti itu, lo bakal bisa punya anak, lo rasain karena lo udah ngerebut laki gue gitu. Oh, itu istri dari salah satu mantan suaminya. Iya. Rasain lo itu ini apa, dia berbisik-bisik, saya mendengar suara itu di kuping saya. Rasain lo nggak bakal hidup bahagia lo. Jadi lu gak bakal hidup bahagia, lu dasar wanita jalang gitu, seret. Terus udah gitu saya ngeliat, ya itu, kau pernah dikatain itu kan? Iya, pernah. Apa karena sumpah itu juga sampai dia sekarang belum punya anak? Justru itu juga, masalahnya dia juga kena sumpah serapah, jadi dia gak bisa punya anak. Tapi sebelumnya udah dicek ke dokter belum? Tetap Sudah. Sehat ya? Sehat ya. sehat semua ya kan? Sehat semuanya. Jadi kita memang kadang kita tuh diinin orang gitu, disumpahin orang, kita nggak tahu. Dan itu yang aku rasain sih. Suti juga bisa jadi menggila loh, dalam arti Tidak terkendali. iya, tidak terkendali oleh apapun. Jadi akhirnya Suti bisa berubah menjadi sosok lain. Itu yang saya lihat. Mbak Suti waktu mendekati suami orang yang sudah berkeluarga, itu karena memang rasa yang natural secara alami cinta, atau justru karena rasa dendamnya tadi yang lebih besar untuk saya mau menyakiti keluarga orang lain? Rasa dendam aja. Jadi apa? Dendam. Jujur Mas Suti, Yang kedua dendam. di sini tuh terlihatnya dalam meja kejujuran ini bukannya dendam juga, tapi materi. Iya. Ter- Itu kan, Betul. lo nggak bisa luput dari sini. Iya. Jadi demi materi, maaf ya, menjadi pelakor. Iya. Oke. Saya boleh tahu dapat apa aja ya? Rumah, mobil? Iya, sebelumnya saya ada rumah, ada mobil, tapi sekarang sudah Semuanya kemana? diambil lagi sama mantan suami saya. Saya ditipu lagi, akhirnya saya ikhlaskan semua dan akhirnya saya nikah lagi. Karena memang perjalanan selama 6 tahun itu sangat menyakitkan buat saya. Iya. Kami bisa membayangin sih, walaupun mungkin nggak bisa ngerasain. Iya. Terus itu yang saya lihat sih sebenarnya. Jadi sekarang lagi menjalani hukuman karma, sehingga beliau Suti ingin mendapatkan keturunan susah sekali. Itu yang saya maksud sih. Nah, Suti harus banyak melakukan perbuatan baik, berhubungan dengan anak-anak kecil. Kemudian ada orang yang pengen cerai, kau rukunin Mbak Suti, bantuin mereka supaya rukun kembali. Kan posisi Suti sebenarnya pelakor ya gitu. Jadi sekarang harus menembus kebalikan dari pelakor. Kamu sebagai sama perempuan, ada komentar, ada tanggapan atau pertanyaan? Enggak sih, belum. Nanti kali ya. Oke. Mbak Suti, bisa dijelasin nggak terakhir mimpi yang mengganggu sekali itu bagaimana ceritanya? Saya pernah dikasih mimpi sosok dari mantan suami saya yang kedua ini, dia apa ya, setengah badan telanjang. Terus saya selalu dikasih binatang tapi ujung-ujungnya kelihatan dong fisiknya dari mantan suami, tapi nggak tahu ya gitu loh. Binatang kayak ular kebanyakan, seringnya ular sama benyawak ya. Terus kayak hantu, kayak Mantan suami yang kedua ini yang udah punya keluarga, ya sebelum dan istrinya itu yang dia pernah sampai bersumpah. cerai. Saya nggak tahu kalau dia bersumpah. Ya memang saya buat dia cerai sampai bercerai. Yang dialami Suti sebenarnya bukan cinta kan, sebenarnya lebih ke arah materi, bukan lagi dendam. Kalau dia bisa kasih gebokan duit yang banyak ya hayu
terus dapatnya sukarela. Nah, benar kan Mbak Suti?